Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Di hutan belantara abadi, ini bukan pemandangan suram seperti yang dibayangkan. Tetapi pemandangan di dalamnya justru sebaliknya. Ada kehidupan di ruang ini, itu penuh dengan semak-semak dan pohon-pohon yang menjulang tinggi bahkan menghalangi langit. Pada saat ini, di udara, Xiaoyan dan Permaisuri dibawa oleh kelinci Pingyun. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan sumber energi yang melonjak di sini. Kekayaan sumber energi membuat Xiaoyan tercengang. Bahkan dibandingkan dengan keberuntungan lainnya, jika seseorang dapat berlatih di dalamnya, itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Alasan untuk mengatakan ini bukan karena energi sumbernya begitu kuat, sehingga sangat menakutkan. Kekayaan sumber Qi tidak mendasar, tetapi hal yang paling menakutkan adalah sumber Qi yang terkandung dalam hutan belantara abadi ini. Sangat tepat, begitu murni, sehingga Xiaoyan merasa ngeri, dan bahkan dapat diserap ke dalam tubuh tanpa pemurnian. Xiaoyan menghirup udara dingin yang panjang. Ubinya tiba-tiba menyusut. Berapa banyak pembangkit tenaga abadi yang jatuh di sini untuk menciptakan ruang yang begitu menakutkan? Xiaoyan tidak bisa menahan kekaguman. Permaisuri melihat sekeliling dan berbicara dengan lembut. Alam Xuanyin telah mengalami perang besar untuk menghancurkan dunia, dan sebagian besar yang abadi di alam Xuanyin hampir jatuh. Sebagian besar dari mereka abadi. Tidak heran, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan binatang buas yang dalam raungan terdengar melalui hutan. Di kejauhan, Xiaoyan melihat kera raksasa ratusan kaki jauhnya, dengan rambut merah di sekujur tubuhnya, memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Namun, binatang buas tingkat ini dapat ditemukan dengan pandangan biasa, dan mereka dapat dilihat hampir di mana-mana. Hanya karena hutan di sini juga menjadi sangat besar. Ada banyak pohon tinggi setinggi ratusan kaki dan bunga serta tanaman puluhan kaki. Tampaknya menjadi hal yang tidak biasa. Tampaknya segala sesuatu di dunia diperbesar tanpa batas di sini. Dan sosok manusia tampak sangat mungil. Tampak seperti setetes air di lautan. Tiba-tiba saya punya ide yang berani. Xiaoyan melihat sekeliling, gemetar dalam hatinya. Jika kita dapat membawa kembali tempat sumber daya yang megah ke Sensi, dengan sumber daya seperti itu, kita dapat menciptakan lebih banyak pusat kekuatan yang abadi. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa ide ini tidak realistis, dan ada batasan yang sangat tinggi untuk mengambil jiwa dari alam Xuanyin, apalagi mengambil ruang, Xiaoyan hanya mengatakannya dengan santai. Aku berani memikirkannya, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu mengambilnya. Meskipun jika kamu mengambil hutan belantara abadi, alam Xuanyin akan benar-benar menurun. Tapi aku masih penasaran, bisakah kamu benar-benar mengambilnya? Ayo pergi. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Tentu saja dia bercanda. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk mengambil ruang. Jika itu adalah makhluk hidup, mungkin ada caranya. Saya tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil ruang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bahkan jangan katakan bahwa hutan belantara abadi ini tidak ada di dunia luar. Seperti yang Anda katakan, itu adalah makhluk hidup. Tetapi itu hanya makhluk hidup yang sangat besar. Itu bukan makhluk hidup. Keberadaan seperti ini, banyak orang lalu menyebutnya iblis besar. Permaisuri tiba-tiba menatap Xiaoyan dan berkata dengan serius, "Roh, bagaimana ini mungkin?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya yang telah membalikkan persepsinya tentang makhluk. Jika kamu memiliki cukup kesempatan, kamu mungkin bisa berbicara dengannya. Permaisuri melanjutkan, seolah dia tidak bercanda. Xiaoyan merenung dan melihat sekeliling. Meskipun ada banyak binatang raksasa, tampaknya mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ayo pergi, mari kita cari peninggalan Raja Iblis Tianhe dulu.
kata Xiaoyan, dan permaisuri dengan ringan menepuk kepalanya. Segera, Xiaoyan memilih untuk duduk bersila dan mulai membuka tubuhnya, menyerap energi sumber murni di hutan belantara abadi. Sekarang sumber ki laut Xiaoyan mengandung 400 juta bintang sumber ki yang megah. Ditambah laut bintang ganda Xiaoyan, sumber ki yang dapat ditampilkan adalah 800 juta. Tetapi untuk menerobos ke Dewa Pejuang Bintang 9 dibutuhkan 600 juta. Masih ada perbedaan 200 juta sumber ki latar belakang dari Xiaoyan, Dewa Pertempuran Bintang 9. Bahkan jika dia menarik nafas dalam-dalam dari sumber ki murni di alam liar abadi, ratusan bintang sumber ki dapat dipadatkan di tubuhnya. Tapi meski begitu, 200 juta sumber ki harus dipadatkan bintang-bintang. Itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun. Kesempatan ini sudah menakutkan. Tetapi Xiaoyan tidak puas, karena peningkatan seperti itu bukanlah solusi jangka panjang. Xiaoyan tahu bahwa peningkatan yang begitu cepat hanya sementara, dan setelah memadatkan puluhan juta asal ki dan bintang paling banyak, kecepatan kultivasi akan melambat. Xiaoyan membutuhkan warisan yang lebih kuat dan keberuntungan, dan juga membutuhkan pertempuran yang diperlukan selama kultivasi. Tetapi jelas, selama sumber dayanya mencukupi, tidak ada kekurangan di hutan belantara abadi. Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada banyak aturan di sini. Salah satunya adalah tidak membunuh binatang buas. Juga karena ini, di hutan belantara yang abadi ini, satu binatang buas lebih kuat dari yang lain, dan mereka yang datang dari luar tidak berani membunuh binatang buas apapun dengan tangan mereka. Mereka hanya bisa saling bertarung sampai mati. Selama hutan belantara abadi masih ada, binatang buas ini akan dilindungi oleh hutan belantara abadi, kecuali orang-orang yang datang ke sini memiliki kekuatan absolut dan tidak takut dengan aturan hutan belantara abadi. Tidak ada yang berani membunuh binatang buas itu. Tidak bisa membunuh binatang buas, ini masih menjadi masalah. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengapa tidak membunuh? Permaisuri bertanya. Xiaoyan menatap permaisuri dengan curiga. Bukankah ada aturan dalam slip giok yang diberikan Yuan bahwa saya tidak bisa membunuh binatang buas? Tanya Xiaoyan. Memang, tapi aku memiliki persahabatan yang baik dengannya. Tidak apa-apa jika kamu ingin membunuh beberapa ratus. Lalu aku akan berbicara dengannya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang buas di sini. Tidak masalah untuk membunuh beberapa. Permaisuri tertawa, Xiaoyan tertegun. Setelah mengerjakannya untuk waktu yang lama, aturan ini sama sekali tidak dapat diterapkan pada permaisuri. Dengan keberadaan seperti itu di sisinya, Xiaoyan tidak perlu khawatir dengan aturan ini. Jika demikian, mengapa Yuan mengundang orang-orang ini untuk menguji peraturan? Xiaoyan bingung. Hehehe, aku khawatir itu terlalu membosankan. Jadi mari kita buat tempat ini lebih hidup. Bukankah suamiku menyukainya? Permaisuri tersenyum lembut. Xiaoyan tersenyum pahit. Berpikir bahwa tertarik oleh permaisuri kepada orang-orang ini mungkin menjadi penasib buruk. Untung Yuan bahagia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang ini tidak serakah, mereka tidak akan masuk ke sini. Dan jika mereka masuk ke sini, mereka sudah memutuskan untuk kehilangan nyawa mereka kapan saja. Ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, terdengar suara pertempuran sengit tidak jauh dari sana. Dan dia melihat puluhan binatang nyamuk mengepung beberapa orang. Tidak hanya itu, Xiaoyan bahkan melihat bahwa di bawah beberapa orang, pohon-pohon yang menjulang tinggi itu juga menyerang mereka dengan batang besar. Xiaoyan mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak binatang yang sangat kuat di antara mereka, dia tidak pernah berpikir bahwa pohon raksasa yang menjulang tinggi ini juga akan menjadi agresif. Apakah mereka melanggar aturan? Xiaoyan bertanya perlahan dan permaisuri mengangguk. Lihat, masih ada binatang buas yang datang. Hanya ketika mereka menyentuh aturan, mereka akan diserang oleh kelompok. Yang terkuat dari orang-orang ini adalah orang yang baru saja melangkah ke langkah pertama keabadian kaisar. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani membobolnya. Di antara mereka,
Kematiannya mungkin sedikit menyedihkan. Permaisuri memandang masa lalu dengan penuh minat. Xiaoyan menatap mata permaisuri seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Dan sekali lagi memiliki pemahaman baru tentang kecantikan tiada tara di depannya. Orang yang berpenampilan cantik belum tentu baik. Tentu saja kata kebaikan tidak ada di dunia yang bermasalah ini. Beberapa orang yang dimobilisasi dan diserang di ujung jauh masih kalah dari semua tangan. Adapun kaisar terkuat pada langkah pertama keabadian, kera raksasa berambut merah itu menampar tanah dengan telapak tangannya, menciptakan kawah besar. Pada saat berikutnya, tikus yang lebih besar dari manusia muncul di hutan, padat dan bergegas ke dalam lubang. Pada akhirnya, bahkan tidak ada teriakan dan kematian beberapa orang kecuali yang abadi, ini bahkan lebih buruk. Semua di antaranya dihisap hingga kering oleh nyamuk raksasa, dan selain darah, jiwanya juga dihisap olehnya. Sekelompok orang langsung dicekik di depan Xiaoyan, dan pada saat ini, Xiaoyan juga mengerti mengapa permaisuri harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk memberitahu Xiaoyan begitu banyak. Dari sini dapat dilihat bahwa memprovokasi binatang buas di antara mereka bukanlah bahaya terbesar, dan bahaya terbesar adalah menyentuh aturan tabu di alam liar abadi. Apakah kamu sudah melihatnya? Bukankah itu menakutkan? Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu memilih selir di sisimu. Aku akan memblokir peraturan ini untukmu. Setelah permaisuri selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan lembut dan memberitahu Xiaoyan aturannya. Jangan biarkan Xiaoyan melanggar aturan, tapi permaisuri sedang menunggu saat ini. Terima kasih Yuan Xiaoyan mengepalkan tinjunya, masih menunjukkan sedikit kesopanan. Kamu dan aku sudah dekat secara kulit, jadi kita bisa dianggap sebagai suami dan istri sejati. Ini adalah tugas seorang selir untuk membantu seorang suami. Permaisuri tersenyum sedikit dan Xiaoyan tercengang. Semua kekasih sebelumnya ingin memakan Xiaoyan. Xiaoyan tercengang, dia sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat tatapan malu-malu Xiaoyan, permaisuri menutup mulutnya dan tertawa, yang membuat Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Binatang buas di ujung itu telah memusnahkan dan menggerogoti semua orang. Bahkan ketika darah jatuh di pohon dan bunga itu, sepertinya diserap oleh mereka. Pohon, bunga, dan tumbuhan ini juga berlatih. Mungkin suatu hari, bahkan rumput dan pohon bisa menjadi setan dan membuka kebijaksanaan spiritual. Binatang buas yang ganas tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, beberapa binatang nyamuk raksasa terlihat terbang menuju Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening dan segera bersiap untuk bertarung. Saya belum melanggar aturan. Xiaoyan melihat binatang nyamuk yang menjarah, tetapi permaisuri tanpa acuh tak acuh. Melihat binatang nyamuk itu mendekat, berlari melewati Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak menanggapi mereka. Jangan gugup, mereka hanya lewat. Kita harus segera sampai di tempat tujuan kita. Permaisuri tersenyum. Xiaoyan melihat binatang nyamuk itu pergi dan kemudian melepaskan kewaspadaannya. Karena Xiaoyan memperhatikan beberapa dewa bertarung tanpa daya dan dewa terbunuh. Jika bukan karena permaisuri untuk mengikuti, bahkan jika Xiaoyan memiliki berkah avatar, membobolnya pasti akan berarti kematian dan tidak ada kehidupan, ada terlalu banyak aturan dan batasan. Dan jika dia tidak memperhatikan, Anda akan melanggar aturan. Xiaoyan tidak hanya harus berhati-hati dalam tindakannya, Xiaoyan harus berhati-hati dalam bertarung. Bahkan dalam kata-kata permaisuri, aturannya adalah kartu truf terkuat di sini. Melihat ke ujung jauh di sepanjang garis pandang, bagian hutan belantara abadi itu diselimuti lapisan kabut abu-abu. Dan kabut abu-abu ini bukanlah kabut yang dihasilkan oleh air hujan. Setelah mendekat, Xiaoyan menemukan bahwa kabut abu-abu ini sebenarnya adalah Ki Iblis. Saat mendekat, lingkungan tidak lagi kosong, tetapi banyak sosok muncul. Tetapi kebanyakan dari mereka menjaga jarak satu sama lain. Bagaimanapun,
tempat semacam ini datang untuk keberuntungan, dan mereka tidak ingin menimbulkan konflik. Jadi mereka akan pergi berperang dan secara tidak sengaja menyentuhnya. Namun aturan bisa lebih besar daripada keuntungannya. Ketika perlahan mendekat, tiba-tiba sesosok datang dari kejauhan. "Kakak, kebetulan sekali kita bertemu lagi." Suara itu membuat Xiaoyan merasa sedikit akrab. Mengikuti suara itu, dia melihat sesosok duduk bersila di atas labu. "Saya telah melihat Yonghe beberapa kali." Xiaoyan melihat Yonghe duduk bersila di atas labu, dan sekarang wajahnya dipenuhi kegembiraan, seolah dia terkejut bertemu dengan Xiaoyan lagi. "Kebetulan, saya tidak berpikir itu kebetulan," kata Xiaoyan dengan suara dingin. Ekspresi Yonghe membeku, seolah-olah dia merasakan niat membunuh Xiaoyan, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, jangan salah paham, saya tidak mengikuti Anda. Hanya kebetulan saya mendapat kabar dari Raja Iblis Tianhe. Saya sedang mencari keberuntungan, pasti takdir kita bisa bertemu lagi." Yonghe menjelaskan, "Sungguh? Lalu biarkan aku mencari jiwa, biarkan aku melihat apakah itu benar-benar kebetulan." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan sayap bela diri muncul di belakangnya. Dan dia mengeluarkan 8 penguasa berat Suan dan mengayunkannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat berikutnya, 8 penguasa berat Suan meraung ke arah Yonghe di atas labu. Kulit Yonghe berubah, dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Labu itu berdiri di depannya, dan dia langsung bertabrakan dengan 8 penguasa berat Suan Xiaoyan, yang membuat di bawah kaki terhuyung mundur. "Apakah kamu masih berakting?" Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan saat berikutnya nyala api meledak di tubuhnya. Dan nyala api yang mengerikan segera mengalir ke 8 penguasa berat Suan. "Penguasa guntur pemakan api dan terbang." Sebuah kaki terbungkus api dan guntur yang mengerikan membumbung ke langit. Yonghe menampar labu itu, dan uap air yang agung menyembur keluar dari labu itu, berubah menjadi binatang air dalam sekejap, bertabrakan dengan nyala api Xiaoyan. "Saudaraku, kamu dan aku tidak punya keluhan. Aku hanya lewat. Jika kamu menciku, aku akan segera pergi." Suara Yonghe keluar, dan permaisuri duduk di belakang kelinci Bingyun. Matanya yang indah mengandung bintang, mencerminkan sosok Xiaoyan. Itu jelas lemah, tetapi auranya sangat kuat. Itu benar-benar membuat orang semakin menyukainya. Dan dalam beberapa hal, itu lebih daripada makhluk hidup. Permaisuri bergumam, mengangkat kepalanya, sepertinya sangat bahagia. "Kamu membujuk Su Ikun untuk mengujinya, dan kemudian kamu mendekatiku berkali-kali. Baik membiarkanku mencari jiwa, atau berkelahi denganku. Seperti yang kamu katakan, aku tidak percaya." Matanya dingin, lagi pula dia juga seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Karena perasaannya mengatakan kepadanya bahwa ada yang salah dengan orang ini, jadi pasti ada yang salah. Mata Yonghe menjadi gelap, dia menatap Xiaoyan dengan dingin, dan kemudian menampar labu itu beberapa kali dengan telapak tangannya. Hanya untuk melihat air hitam mengalir keluar dari labu itu, menutupi Xiaoyan dalam sekejap. Ketika Xiaoyan melambaikan 8 penguasa berat Suan dan bergegas keluar, Yonghe sudah melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat Suan dan menatap Yonghe yang melarikan diri dengan mata yang sedikit kental. Orang ini entah dari istana Dewa Berburu, atau dia datang ke sini atas perintah. Tapi saya pikir yang pertama adalah mayoritas. Sayang sekali tempat ini tidak nyaman untuk dikejar. Tapi saya khawatir dia datang ke sini bukan untuk warisan keberuntungan, tapi lebih dari itu. Tentu saja, mungkin itu untuk mendekati permaisuri. Xiaoyan kembali ke kelinci Bingyun dan bergumam perlahan. "Seperti yang kau duga, orang barusan itu adalah avatar dari Suho, penguasa istana Dewa Pemburu." Permaisuri memandang Xiaoyan yang sangat menyadari keanehan itu dan mengangguk dengan penuh penghargaan. Lalu dia membuka mulutnya untuk menjelaskan keraguan Xiaoyan. "Avatar Suho?" Xiaoyan terkejut.
Tidak heran dia merasa orang ini memiliki aura yang aneh. Tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi avatar Suhou.